Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Akbar. Saya dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi anak yang berjudul Perkembangan Bahasa Anak. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik wajah. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Bahasa merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya manusia dapat mengenal atau memahami dirinya, sesama, alam, dan penciptanya serta mampu memposisikan dirinya sebagai makhluk berbudaya dan mengembangkan budayanya. Fungsi bahasa menurut Holiday terbagi menjadi 7. Yang pertama, fungsi instrumental. Saya ingin tahu. Berarti bahasa dapat memperlancar anak untuk mendapatkan kepuasan tentang apa yang diinginkan dan untuk mengekspresikan keinginannya. Yang kedua, fungsi pengatur atau kerjakan itu. Berarti memulai bahasa anak dapat mengontrol perilaku orang lain. Yang ketiga, fungsi interpersonal, saya dan kamu. Berarti bahasa digunakan untuk berinteraksi satu sama lainnya dalam dunia sosial anak. Yang keempat, fungsi pribadi. Berarti melalui bahasa anak mengekspresikan pandangannya yang unik, perasaannya dan sikap. Melalui bahasa anak mengembangkan identitas pribadi. Yang kelima, heuristik atau ceritakan padaku mengapa. Berarti bahasa digunakan oleh anak untuk menjelajahi dan memahami lingkungannya. Yang keenam, fungsi imajinasi. Mari pura-pura. Berarti bahasa memperlancar anak untuk lari dari realitas dan masuk ke dunia buatannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, fungsi informatif atau saya mempunyai sesuatu untuk diceritakan padamu. Berarti melalui bahasa anak dapat mengkombinasikan informasi-informasi baru kepada orang sekitarnya. Berikutnya teori perkembangan bahasa. Terbagi menjadi 3, yaitu teori belajar, learning theory. Prinsip pada teori ini menyatakan bahwa perkembangan bahasa adalah bentukan atau hasil dari pengaruh lingkungan. Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa anak dilahirkan tidak membawa kemampuan apa-apa sehingga perlu melakukan proses belajar. Yang kedua ada teori nativistis atau napititis approach. Pandangan ini menyatakan bahwa struktur bahasa merupakan bawaan lahir, telah ditentukan secara biologis, sifat ilmiah, dan bukan bentukan. Yang ketiga, teori kognitif. Perkembangan bahasa tergantung pada kemampuan kognitif tertentu, kemampuan pengolahan informasi, dan motivasi. Kemudian yang berikutnya, tipe perkembangan bahasa. Ada 2 tipe perkembangan bahasa anak, yaitu sebagai berikut. Egocentric speech, yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri atau monolog, dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak berusia 3 tahun. Yang kedua, socialite speech, yaitu anak mulai berbicara pada orang sekitarnya. Perkembangan ini dibagi ke dalam 5 bentuk, yaitu adapted information, yaitu bertukar gagasan atau adanya tujuan bersama yang dicari. Christim, yaitu menyangkut penilaian anak terhadap ucapan atau tingkah orang lain. Command atau perintah. Dan yang D, question, pertanyaan. Dan yang terakhir E, answer atau jawaban. Teori berikutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, faktor kesehatan. Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam perkembangan bahasanya.
Yang kedua, intelijensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat intelijensinya atau kecerdasannya. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Yang keempat, jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Yang kelima, hubungan keluarga. Hubungan ini dimaknai sebagai proses pengalaman interaksi dan berkomunikasi dengan lingkungan keluarganya, terutama dengan orang tua yang mengajar, melatih dan memberi contoh berbahasa kepada anak. Hubungan yang sehat antara orang tua dengan anak, penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Terima kasih. Jika ada kata-kata dan kalimat yang salah, mohon maaf. Dan jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.